Jumpa lagi dengan Dr. Hari. Kali ini saya ada di Pantai Kurenai, Provinsi Gorontalo. Pantai ini pantai yang unik dari pemandangannya, terutama di sore hari, sangat indah. Pasirnya pun pasir putih, cocok untuk keluarga yang ingin merasakan suasana piknik di hari libur. Kali ini saya akan membahas tentang tuberkulosis. Perlu kita ketahui penyakit TBC itu sangat banyak di antara masyarakat. Penyakit TBC ini adalah salah satu penyakit endemik yang banyak menyebar di Indonesia. Oke, saat ini kita sudah kembali ke studio. Perlu Anda ketahui, saat ini tuberkulosis masih menjadi suatu masalah di bagian dunia manapun, termasuk di Indonesia. Tuberkulosis sendiri ditemukan oleh seorang yang bernama Robert Koch pada 2 Maret 1882. Tuberkulosis ini disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar melalui udara apabila seseorang penderita TB ini sedang batuk. Bila melihat data Riskesdas tahun 2018, didapatkan prevalensi tertinggi terjadinya tuberkulosis di Indonesia didapatkan di Provinsi Papua dan Banten. Sekarang kita lihat gambar ini. Gambar ini adalah estimasi insiden TBC pada tahun 2016. Nah, pada tahun 2016 itu diperkirakan 45% penderita TBC terdapat di Asia Tenggara, sedangkan 25%-nya sisanya terdapat di Afrika. Berdasarkan data WHO yang dilaporkan pada Tuberculosis Report 2021, dilaporkan terjadi penurunan angka penderita tuberkulosis dari tahun 2019 yang berjumlah 7,1 juta turun menjadi 5,8 juta pada tahun 2020. Sebanyak 16 negara menyumbang penurunan kasus tuberkulosis di seluruh dunia. Salah satu 3 terbesar adalah India, Indonesia, dan Filipina. Perlu Anda ketahui, tuberkulosis dapat dicegah dan disembuhkan. Sekitar 85% pasien dapat disembuhkan dengan regimen penggunaan obat 6 bulan. Mari kita beralih ke gambar ini. Gambar ini didapatkan dari WHO pada 2019. Populasi pasien TB yang terinfeksi HIV rata-rata penyebab kematiannya disebabkan oleh penyakit jantung yang umumnya kita kenal sebagai ischemic heart disease, dan penyebab kedua terbanyaknya meninggal disebabkan oleh stroke. Gejala tuberkulosa umumnya yang utama adalah batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian didapatkan demam, keringat malam, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, dan yang terakhir adalah badan terasa lelah. Nah, apabila Anda mempunyai riwayat penyakit-penyakit yang sebentar lagi akan saya sebutkan, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Beberapa penyakit yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tuberkulosis, salah satunya adalah diabetes mellitus atau penyakit gula, yang kedua adalah HIV, yang ketiga adalah penyakit kanker, yang keempat adalah penggunaan obat-obat yang menekan sistem kekebalan tubuh, dan beberapa penyakit lainnya. Faktor resiko lain seseorang dapat mudah terkena penyakit TB adalah malnutrisi atau gizi kurang. Yang kedua, kontak dengan pasien atau penderita TB yang aktif. Yang ketiga, tinggal di tempat yang padat penduduk atau satu rumah dengan sirkulasi yang tidak bagus pada pasien yang penderita TB aktif. Untuk mendiagnosa tuberkulosis, dokter memerlukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan yang umum digunakan adalah pemeriksaan bakteriologis. Contohnya, pemeriksaan sputum minimal 2 kali pemeriksaan, salah satunya di pagi hari. Yang kedua adalah pemeriksaan cairan dengan teknik bronchial alveolar lavage. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa digunakan adalah salah satunya adalah TCM, tes cepat molekular, pemeriksaan mikroskopis PTA, dan kultur. Pemeriksaan radiologi dapat digunakan untuk mendiagnosis tuberkulosis. Salah satu yang sering digunakan adalah foto ronsen paru dan CT scan paru. Pada gambaran foto ronsen paru biasanya didapatkan gambaran kavitas, atelektasis, nodul miliar, bahkan infiltrat. Pemeriksaan lain yang dapat digunakan untuk mendiagnosa tuberkulosis walaupun jarang digunakan adalah IGRA dan pemeriksaan tes tuberkulin.
Bila seseorang datang ke dokter, umumnya dokter akan mendiagnosa berdasarkan kriteria ini. Kriteria pertama adalah apabila ditemukan gejala berupa batuk lebih dari 2 minggu, disertai dengan sesak, batuk darah, demam, badan terasa lemah, nafsu makan menurun, dan penurunan berat badan. Kriteria kedua adalah apabila didapatkan gambaran radiologi baik foto ronsen paru ataupun CT scan didapatkan gambaran yang menunjang ke arah penyakit tuberkulosis. Kriteria ketiga adalah didapatkan pemeriksaan bakteriologis berupa tes BTA, TCM, dan kultur yang mengarah ke tuberkulosis. Umumnya ketika seseorang didiagnosis tuberkulosis, mereka akan mendapatkan pengobatan tuberkulosis, yaitu salah satu obat yang sering dikonsumsi adalah isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Nah, bagi Anda yang mengkonsumsi obat-obat tuberkulosis ini, jangan heran apabila terdapat efek samping yang muncul. Yang pertama biasanya muncul adalah kencing berwarna merah. Ini disebabkan oleh efek samping obat rifampicin. Yang kedua adalah penyakit nyeri sendi yang biasa disebut sebagai gout arthritis. Nah, gout arthritis ini biasa dicetuskan oleh obat yang bernama pyrazinamide. Bagi Anda yang merasa seperti itu, jangan heran. Nah, bagi yang belum tahu gout arthritis itu apa, bisa lihat di video sebelumnya, ada di link bawah ini. Kemudian yang ketiga adalah biasanya gangguan penglihatan yang disebabkan oleh obat bernama ethambutol. Yang keempat adalah nyeri di tempat suntikan, dan bisa juga ada gangguan pendengaran pada obat yang digunakan seperti streptomycin. Sekarang kita akan membahas kapan seseorang dinyatakan sembuh. Nah, seseorang penderita tuberkulosis dinyatakan sembuh apabila didapatkan hasil pemeriksaan sputumnya negatif pada akhir masa pengobatan. Pasien-pasien penderita tuberkulosis kadang tidak hanya menderita tuberkulosis saja, kadang mereka mempunyai penyakit pemberat. Salah satunya adalah diabetes mellitus, kadang ada juga pasien dengan kehamilan atau dengan gangguan hati. Nah, pada pasien yang menderita diabetes mellitus dengan penyakit tuberkulosis, disarankan untuk sering memeriksakan diri ke dokter terkait dengan kadar gula darah. Dan sebisa mungkin kadar gula darah Anda harus terkontrol. Pada kehamilan, obat tuberkulosis tetap diberikan. Nah, pada orang yang hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan fungsi hati setiap 2 minggu pada 2 bulan pertama kehamilan dan setiap bulan pada bulan selanjutnya. Apabila Anda mempunyai kelainan hati, terutama penyakit hepatitis akut, dan Anda melihat badan Anda semakin kuning, sebaiknya Anda mengontrolkan diri Anda ke dokter. Biasa dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan kemudian akhirnya akan menyarankan Anda untuk menghentikan obat tuberkulosis untuk sementara waktu. Kali ini saya dibantu oleh seorang dokter, yaitu Dr. Ray. Dia akan menjelaskan kepada Anda bagaimana kiat-kiat dan tips untuk mencegah penularan tuberkulosis. Baik, Dr. Hari, terima kasih atas infonya. Saya Dr. Ray yang akan menyampaikan cara pencegahan penyakit dari tuberkulosis. Bagi Anda penderita TBC, yang dapat utama dilakukan adalah menutupi mulut saat bersin, batuk, dan juga tertawa. Lalu yang terakhir, pastikan rumah Anda memiliki sirkulasi yang baik. Bagaimana caranya? Dengan cara selalu membuka dan membuka pintu dan juga jendela agar sirkulasi dan sinar matahari dapat masuk. Selanjutnya, bagi Anda yang tidak menderita TBC, menghindari kontak langsung dengan penderita TBC adalah salah satu faktor penting dalam pencegahan TBC. Baik, terima kasih Dr. Ray. Itu adalah beberapa tips yang bisa disampaikan untuk pencegahan penyakit tuberkulosis. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Nantikan informasi kesehatan lainnya di acara selanjutnya. Sampai jumpa.